بسم الله خلق الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمدي والشكر لله حق شكري صلاة دائمين متلازمين إلى يوم اللقاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد المحترمين العليم العلماء الأستاذ dan para senior-senior kami, guru dan semua, ini juga dihadiri Pak Bendahara BCM yang selalu terjun payung, selalu terjun ke lapangan untuk melihat bagaimana kaum berada di bawah naungan BCM kami. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, laki-laki tidak ada yang kebetulan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Di apa yang menjadi ketentuan Allah itu bukan masalah kebetulan, sudah direncanakan. Qadarullah-nya Allah menentukan pagi hari ini seperti sakit dan kemudian digantikan oleh kamu. Yang pertama perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita di hari yang ke-18, insyaallah nanti sudah malam ke-19, senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam serta kesempatan kemudian Allah berikan kepada kita sehingga kita dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan rangkaian kewajiban sehari-hari dan rangkaian amaliyah Ramadan yang insyaallah kita berharap mampu menuntaskan sampai dengan selesai. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kita bimbingan dan tuntunan dengan harapan kita sebagai umat yang mengikuti apa yang contohkan beliau, mengikuti apa yang telah disampaikan sehingga kita menjadi umat terbaik. Baik Bapak Ibu, menyambung saja dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Rafi. Jadi terkait dengan tarbiyatul aulad fil Islam, bagaimana kita mendidik anak kita di dalam Islam itu bagaimana. Ini bukan bermaksud menggurui, bukan bermaksud mengajari, bukan, tapi ini ada beberapa praktek-praktek dalam pendidikan kita pada anak kita itu yang mungkin perlu mendengar agar anak-anak kita menjadi anak yang baik. Ada fenomena menarik Bapak Ibu. Jadi dari satu lembaga survei yang khusus menangani remaja, kalau tidak salah NAHM, itu di tahun 2025 Februari itu merilis sebuah penelitian yang menurut saya cukup menggelitik. Artinya membuat kita dilema. Kenapa hal ini terjadi? Di antara penelitian itu Bapak Ibu menunjukkan bahwa 15,5 juta remaja Indonesia itu kena penyakit mental.
Jawaban sekarang boleh dicek. Jadi salah satu lembaga survei khusus menangani dengan kesehatan mental anak itu melakukan sebuah penelitian dan dirilis tahun 2020 bulan Februari. 15,5 juta kasus anak remaja terkait dengan kesehatan mental. Artinya, kalau bahasa kasarnya orang Surabaya, 15,5 juta remaja Indonesia stres. Lebih kasar mana? 15,5 juta anak Indonesia itu jam 1:05 dia bangun jam 1:05 gini, stres, gila. Dan angka yang sangat menarik, 64% faktor penyebabnya kenapa anak remaja itu gendeng, stres. Jam 1:05 tadi itu penyebab terbesarnya 64%-nya adalah keluarga. Bayangkan, 64% faktor penyebab anak-anak remaja itu kena penyakit jam 1:05 itu keluarga. 20% disebabkan terkait dengan pelajaran sekolah. Jadi pelajaran itu jadi faktor penyebab dia stres. 10% faktor media sosial. Sisanya lagi disebabkan karena lingkungan pergaulan. Soalnya podo gendengnya. Bapak Ibu, teman sekalian, ini coba kita sama-sama analisa. Kira-kira kok bisa keluarga itu menjadi faktor terbesar anak-anak remaja Indonesia itu menjadi stres? Kira-kira kok bisa gitu? Ya gak ngerti, Ustaz, pasti jawabannya mana? Lulus kok ada aja. Nah, berarti ada yang salah dalam praktek pendidikan anak. Kan begitu pasti jawabannya. Dan mungkin kalau kita masuk pada inti dari permasalahan itu, kalau boleh saya mengatakan, kurangnya nilai agama di dalam keluarga itu. Coba angkat tangan yang sekarang sholat di masjid subuh ini, ngajak istrinya, ngajak anaknya, ngajak cucunya, ngajak cicitnya. Nanti dapat hadiah dari Pak Hidayat. Pak, ngapunten, ini sering saya sampaikan. Terkadang kita pengen anak kita menjadi anak yang sukses, anak yang baik, tapi mohon maaf, terkait dengan nilai agama, sholat subuh misalnya, atau sholat ibadah-ibadah yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain, jarang kita melibatkan anak kita. Seolah-olah aku tak naflin di sini, aku baru ngajar, tidak bisa diuji. Maka ngapunten Pak, saya itu dari kecil itu wis menter, sabu itu wis menter. Ngapunten, sabu itu sudah menter dah. Sapu habis. Untuk apa? Subuh. Jadi subuh. Makanya kemudian kalau kita melihat anak-anak kita hari ini, jangan akan bisa melihat perbedaan generasi sekarang dengan generasi yang terdahulu. Bukan masalah makanan, bukan hanya sekedar masalah pendidikan. Namun dan orang dulu ngerti makin parenting seperti ini. Justru orang tua kita dulu wis minim parenting. Tapi sebenarnya apa? Poin pokoknya, kon kudu ngajil, kudu ngajil, kudu iso ngaji, kudu iso maca Quran, kudu iso paham agama. Kalau kita
sekarang. Orientasinya apa sekarang? Matematika harus bagus. Kamu harus sekolah internasional. Ngapunten Pak, jamaah sekalian yang dimulai Allah. Hasilnya ya kita lihat ya. Sekarang. Jadi tidak bermaksud apa-apa menjadi referensi bagi kita. Ini penelitian yang dilakukan lembaga survei ternama. Dan mohon maaf, angkanya kalau kita boleh melihat ngeri kan Pak? Maksud kita melihat angka 64%, anak kita stres. Itu karena kita. Logikanya itu. Mestinya 64% itu faktor kesuksesan anak. Bukan sebaliknya. Maka kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi itu kan sudah mengatakan kepada kita, parenting itu sebenarnya kita ikuti sebelum kita nikah. Mestinya ilmu seperti ini itu mestinya kita miliki sebelum menikah. Apa di antara ilmu yang diajarkan Nabi? Tunkihul mar'atu li arba'in. Ini jangan sudah paham. Limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Kemudian apa kata Rasulullah? Fadfar bidati dinik tarimat. Kamu menikahi seorang wanita atau sebaliknya, wanita dinikahi laki-laki karena 4. Limaliha, hartanya, lihasabiha, nasabnya, getihnya abang, getihnya hijau, getihnya biru ya. Kemudian wali, jamalnya, ganteng, pelek, cantik atau tidak, dan yang terakhir apa Rasulullah? Lidinya, karena ada. Tapi perhatikan, ujung dari hadis ini, fadfar bidati dinik tarimat. Tapi kamu harus mengutamakan yang paling terakhir. Apa agama? Kemudian kata Rasulullah, tarimat tiada. Tapi kalau kamu nggak memperhatikan yang terakhir ini, selesai. Artinya 3 dari itu soke, nasabnya bagus, cantik. Tapi kalau nggak punya agama, selesai juga ya. Selesai dalam hal apa? Ketika kita pertama ketemu, oh cantik nih, masya Allah. Oh nasabnya bagus, masya Allah. Cantik dan sebagainya. Punya keturunan darah biru. Tapi kalau nggak punya agama, ketika nikah selesai. Tapi sekalipun mohon maaf, kemudian tidak cantik, nasabnya biasa saja. Tapi karena menjaga agama bisa menikah. Maka keluarga yang paham agama, dia akan ngerti nilai sholat, nilai wudhu, nilai infak, nilai zakat. Maka 3 tadi itu terangkat. Sing wajahnya biasa-biasa, kayak saya ini gak ganteng, ya gak. Karena paham agama misalnya sering wudhu, setidaknya gak enak kumus-kumus. Karena dia paham agama. Gak perlu pakai beli skincare MS 10 jutaan, terus gak usah. Terus wudhu aja dijogo, insya Allah kinis-kinis. Kere dia sering berinfak, faham fadilah infak, dikayakan sama Allah. Nasabnya biasa-biasa saja, tapi dia mampu memahami agama, memahami ilmu, diangkat derajatnya sama Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma. Biasa-biasa saja nasabnya, tapi karena dia berilmu. Orang berilmu itu akan beda dengan orang yang tidak berilmu itu. Dari segi derajat dan sebagainya. Jangan lihat itu para kiai-kiai kita bagaimana beliau dihormati karena ilmu. Apakah berasal dari keluarga yang darah biru? Getihnya apa? Tapi karena punya ilmu, panggil kiai, dipanggil gus, dipanggil syekh, diangkat saja. Karena apa? Karena ad-din. Maka saya teringat dengan teorinya Buya Hamka. Teori 1000. Semua kebaikan yang dimiliki oleh manusia itu 0, sifatnya 0. Dia
Tergantung orang itu berbuat apa, nol. Tapi kemudian ada gantolan, dia punya agama, jadi ada kesan. Dia bisa bernilai 10, 100, 1000, 10.000, 1.000.000, 1.000.000.000, terus. Kenapa? Karena agama. Makanya Bapak Ibu, ini menjadi perhatian kita. Allah akan sampaikan di surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. An-Nisa ayat ke-9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Wahai kalian umat, takut pada Allah. Tentang apa ya Allah? Law taraku min khalfihim, kamu meninggalkan generasi di belakangmu itu dzurriyyah. Ini Pak, indahnya Allah ini. Dzurriyyah tidak berhenti pada anak, tapi keturunan. Maka ada parenting kakek, ada parenting nenek, Bapak Ibu. Jadi jangan kemudian beranggapan bahwa anak aku sudah utuh. Ada parenting kakek, ada parenting nenek. Untuk menyeragamkan parenting ayah dan parenting ibu. Karena banyak proses gagal karena tidak bersambungnya parenting ayah dan parenting ibu. Contoh kecil, mama wis ngomong, nak jangan minum es. Contoh, jangan minum es, nanti batuk. Kalau batuk masuk rumah sakit. Karena seorang ibu, seorang bapak yang pekerja apa ya, dititip menanam baik. Nyampe rumah yang baik, orang bakul es krim, ya kan? Gimana lagunya jualan es krim itu? Teroret gitu ya, teroret. Anak jadi pengen es krim, belum, mama kan belum selesai bilang tidak boleh minum es. Gelung tambah juga habis dalam es itu biasanya. Soalnya ngerti ini target pasar yang cocok ini. Semakin anak menangis tambah tiga kalau lagunya. Mama kan udah bilang khusus nggak boleh minum, nanti batuk masuk rumah sakit. Bahaya tuh pahlawan. Oh posisi suruh nangis itu. Es krim, terus kok es krim virus itu karena batuk. Selesai. Kenapa? Tidak seirama parenting kakek dan parenting ibu. Kenapa? Kakek itu biasanya lebih sayang dengan cucu. Maka jemaah sekalian, ini Allah sampaikan itu indah banget kalau kita mau melihat. Dzurriyyah dhi'af. Kamu melihat keturunanmu itu lemah, maka Allah menawarkan solusi, Pak. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Tawaran Allah yang pertama, supaya generasi kamu itu tidak lemah, tidak jam 1:05 tadi kata Allah begini, falyattaqullah. Ayo kenalkan anakmu itu dengan aku, kata Allah begitu. Kenal anakmu itu dengan aku. Siapa aku itu? Allah yang dimaksud. Tentang agama. Terus anakku gak bisa matematika gak apa-apa, anakku gak bisa bahasa Inggris gak apa-apa, gak bisa apa jadi sains gak apa-apa, belajar agama wes lah. Intinya begini, wes ajaran agama anak kita ya. Kalau pemain gak lemah ya, ini Allah peringatkan. Maka di ayat sebelum Falatu itu dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Allah ingatkan. Kalau kamu tidak selesai dengan solusinya Allah, khafu 'alaihim, kamu akan selalu bertanya, "Kok anakku ya Allah? Kok anakku ya Allah? Kok anakku ya Allah?" Khawatir. Wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah,
Ajarkan anakmu itu tentang perkataan yang benar, alias ajaran akhlak, diajari perilaku sopan dan santun. Pak, mungkin jenengan dulu masih sering mendengar le dalam Pak, le dalam Bu, do non. Pernah dengar begitu? Non itu apa ya maksudnya? Untuk menyauri ketawaduan kepada panggilan orang tua. Jenengan sekarang coba di apa Pak? Sekarang lo itu jangan dianggap remeh Pak. Itu masalah agama Pak. Masalah perilaku. Cong ya, turun. Cong. Kacong. Panggilannya apa kalau orang muncul ya? Ketawaduan kepada orang tua itu masya Allah. Dulu waktu saya jadi murid, ketemu ustaz, ketemu guru, itu dicium Pak sampai walak-walik. Bukan masalah yang di Trans TV itu bukan, yang di Trans 7 bukan. Karena bambu bukan, tapi karena ketawaduan. Mohon maaf, sekarang saya jadi guru. Lek di kompon nggak salah. Masalah agama nggak ya? Dia pinter menurut saya. Matematikanya 100 terus, sainsnya 100 terus. Ketemu guru jarang sekali. Khof alaihi, maka kita bertanya, yo apa ini anakku ini walaupun pinter. Jemaah sekalian, maka dicontohkan Nabi Yakub, gitu. Nabi Yakub itu sebelum wafat, ini seorang nabi, ini harus memastikan anaknya diajari agama. Nabi Yakub itu jadi nabi kan pasti ya, memberikan nilai agama kepada anaknya. Ketika mau wafat, yang ditanyakan apa? Jangan dia sudah paham. Ma ta'buduna min ba'd. Nah, besok ada bapak mati, sibuk sebelah sopo, itu nabi sudah memastikan disampaikan nilai agama kepada anaknya. Bertanya dengan pertanyaan yang demikian, ma ta'buduna min ba'd. Makanya nangis anda kalau ada seperti ini, ma ta'buduna min ba'd. Nah, simbol sembah sopo mereka bapak mati. Sopo. Maka saya ingat betul pesan abah saya itu begini, sama persis, ambil gini. Dit, ayam kan dia apa? Kan dia tolong jogo dengan sholatmu. Kan dia jogo sholat Allah, jogo ini. Ini pesan mendalam dan terbukti. Terbukti Pak. Ketika kita mampu menjaga sholat itu, ayah saya ketika saya menikah jarang, awal-awal nikah mungkin itu selalu telepon. Gini apa? Sholat hukum dulu, sholat dulu, tak orang menikah. Bertanya, yang ditanyakan bukan keluarga saya, bukan sholat. Yang tanya saya, datang sekali, di sholat yang setul itu terus. Dan kalau kita melihat orientasi orang tua hari ini sudah beda. Ma ta'kuluna min ba'd. Teleponannya, Mbak, Mas,
Wis makan siang belum? Wis makan belum? Wis sarapan belum? Kalau belum tak transfer ya. Cari ajak teman-teman makan badok sedikit. Maca guluna. Mbak. Sing mbok pangan menak lek bapak mati opo? Ngono terus. Makanya kamu dari sekarang karena badok gendeng. Ketika badok orang rasanya badok makan kok gak ketemu sing dimangan, stres anak kita. Waduh aku makan opo iki lho capek. Mentalnya itu, mental tempe apa ya sekarang ini. Mengapa jadi kita bicara realita? Kenapa kok ternyata penyebabnya adalah keluarga? Karena keluarga yang menjadi pilar pendidikan agama hilang. Selesai. Ngandalkan gurunya. Sopo guru? Yo jangan mondok anak. Selesai. Makanya Nabi mengatakan sudah memverifikasi. Ketika Rasulullah SAW itu sudah merencanakan, sudah menyampaikan, fatfar bidatid dinik dari batsiada. Lek kamu tidak memperhatikan agama calon pasanganmu, selesai. Ustaz, terus saya ini gimana? Ustaz, saya dulu nikah wis ono tonggo perawat dijaluk menikah terus piye? Nah, ini tidak ada istilah ketinggalan, terlambat tidak ada. Hari ini sama-sama kita perbaiki juga, termasuk saya, bukan berarti kemudian kami menjadi paling baik, tidak sama-sama kita koreksi diri sendiri. Ini sebagai peringatan bagi kita. Maka angka 64% faktor penyebab terbesar dari anak-anak kita yang maaf jam 1 lebih 5 tadi itu karena keluarganya tidak mampu memberikan nilai agama. Tidak usah mengandalkan guru, tidak usah mengandalkan sekolah, tidak usah mengandalkan siapapun orang tulis kita ini. Minimal ngajari tata kerama. Dan tata kerama itu kalau boleh kita menelisik ke belakang, bagaimana anak kita ini niru sikap kita kepada pasangan kita. Anak kita kok suka bantah, berarti istri suka bantah sama suami. Anak kok sering membantah kepada bapak, berarti bapaknya senengane kasar sama istrinya. Ini sistem yang dibuat oleh Allah. Makanya kemudian Khadijah itu menjadi istri yang tidak bisa dilupakan oleh Nabi. Faktornya cuma satu, Bapak Ibu. Dalam pernikahan 15 tahun itu, Khadijah dalam pernikahannya tidak pernah sekali bantah sama Nabi. Ngeyel sama Nabi tidak pernah Khadijah. Pak, jadi kan dibantah sama istri berapa kali? Gak kehitung sampai mendadak. Ini berarti termasuk kita sebagai seorang suami, bapak. Kita di luar seperti apa hidayahnya direktur. Ketika di rumah bukan direktur lah. Siapa Pak Dayat di rumah? Bapak ya. Karena nggak mungkin anak kita, cucu kita, istri kita, ketika kita sebagai direktur, kita pulang, assalamualaikum, selamat datang Pak Direktur. Bapak, ayah, sama saya juga begitu. Di luar ustaz, koyoke ustaz, kan jopo ya Kak Ustaz. Abi, ayah, sayang, sudah lepas sudah. Dan jangan membawa masalah pekerjaan di dalam rumah. Ini pengaruh pada akhlak anak kita kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan lain waktu kesempatan kita berdiskusi lagi, masih panjang materinya. Ini juga menjadi pukulan bagi saya.
untuk menjadi panutan keteladanan bagi warga kita semua, termasuk panjenengan semua Bapak, Ibu. Ayo, tidak ada kata terlambat. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan zuriyah. Ilmu parenting itu tidak hanya untuk ayah, tidak untuk ibu. Mungkin jangan sudah sekarang berperan dari kakek. Gimana jadi kakek yang baik itu bagaimana? Contoh Nabi itu kakek terbaik sepanjang masa. Bagaimana menjadi nenek yang baik? Belajar dari Aisyah. Belajar menjadi nenek yang baik. Atau mungkin banyak tokoh-tokoh yang bisa dijadikan sebagai teladan. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana wal 'afwu minkum. Assalamu